adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Pulang ke Rumah. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pekabaran, orang-orang dalam keluarga Allah tidak pernah berhenti saling mengasihi. Pernahkah seseorang yang kau cintai pergi atau pindah rumah? Bagaimanakah perasaanmu ketika mereka pergi? Apakah mereka pernah kembali untuk berkunjung? Dahulu kala, seorang anak laki-laki yang tidak berbahagia meninggalkan rumah. Ini ceritanya. Ayah, kumohon, aku ingin bagian dari uang warisanku sekarang. Anak muda itu berbicara tegas sambil meletakkan tangannya di tangan ayahnya. Ia ingin meninggalkan keluarganya dan kerja keras. Ayah menghela nafas. Engkau terlalu sering memintanya. Apakah engkau yakin? Mungkin saatnya telah tiba untuk memberikan bagianmu. Putranya itu melihat air mata ayahnya ketika ia berbicara. Tidak lama kemudian, uang warisan dibagikan. Dan anak muda itu mengumpulkan barangnya dan pergi. Ia pergi ke negeri yang lain, jauh dari kehidupan bertani yang dikenalnya. Ia memiliki banyak uang untuk digunakan, dan itulah yang dilakukannya. Jika ia menginginkan sesuatu, ia membelinya. Ia mengadakan pesta besar. Ia membuang-buang uang untuk semua keinginannya. Dan ia berkenalan dengan teman-teman yang membantunya menghabiskan uang warisannya. Tapi, satu hari mengejutkan. Ia menyadari bahwa uangnya telah habis. Tidak ada lagi pesta. Tidak bisa lagi membeli sesuatu yang diinginkan. Dan tidak ada lagi teman-teman. Semuanya lenyap. Ia mulai mencari pekerjaan. Tetapi negara itu sedang kesulitan. Sebenarnya, saat itu sedang terjadi kelaparan. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Akhirnya, seseorang memberinya pekerjaan, yaitu memberi makan pada babi. Itu adalah pekerjaan yang paling menjijikkan yang pernah dia bayangkan. Tetapi setidaknya ada pekerjaan. Ia berpikir karena ia sangat kelaparan. Bahkan makanan babi pun tampak baik untuknya. Tiba-tiba ia berkata pada dirinya sendiri, apakah yang sedang aku lakukan di sini? Bagaimanakah aku bisa terjebak dalam kesulitan ini? Bahkan hamba-hamba di rumah ayahku pun mempunyai cukup makanan. Malahan mereka biasanya mempunyai makanan sisa. Aku tahu harus melakukan apa. Aku akan pulang ke rumah dan meminta ayahku untuk mempekerjakan aku sebagai pelayannya. Secepat kakinya yang lemas mampu berjalan, anak muda itu pergi menuju rumahnya. Ia melatih apa yang hendak diucapkannya setiba di sana nanti. Selalu dimulai dengan, Ayah, aku telah berdosa. Ketika ia masih jauh dari pemandangan, ayahnya melihatnya. Mungkinkah itu? Pikirnya. Mungkinkah itu benar-benar putraku? Dengan bersemangat ia pergi ke jalan memeluk putranya erat-erat. Dan kemudian putranya mulai berbicara. Ayah, ampunilah aku. Aku telah berdosa kepada Allah dan engkau. Aku tidak layak untuk disebut sebagai anakmu lagi. Sebelum ia menyelesaikan kata-kata yang ia akan ucapkan, ayahnya memanggil para pelayannya. Cepat, bawakan jubah terbaik untuk anakku. Beri cincin di jarinya dan alas kakinya. Kembalilah ke rumah dan siapkan sebuah pesta. Putraku telah kembali, dan kita akan merayakannya. Inilah putraku yang hilang. Aku kira ia telah mati, tetapi ternyata dia masih hidup. Hari ini di dalam keluarga kita sendiri, dan dalam keluarga gereja, kita ingin seperti ayah itu. Kita ingin mengasihi orang, meskipun mereka membuat pilihan yang salah. Kita ingin menerima setiap orang dengan kasih, dan kita ingin merayakan jika seseorang datang kepada Yesus.